Sahabat, hari ini saya ingin sharing dengan Anda mengenai tip yang saya beri judul adalah Bos Care ataupun bos peduli terhadap anak buahnya. Menarik bukan? Bos Care, bos peduli terhadap anak buahnya. Pertanyaannya, kenapa bos harus care, harus peduli terhadap anak buahnya? Ini kan pertanyaan menarik. Agar anak buah care dengan pekerjaannya, peduli dengan instruksi atasannya, peduli dengan apa yang dikatakan bosnya. Oleh sebab itu, wahai sahabat-sahabat manajer, Anda harus memiliki strategi untuk menjadi bos care. Karena bos care, bos peduli, atau care, atau peduli adalah satu kemampuan yang dibutuhkan oleh manajer. Ya, care terhadap anak buah, peduli dengan anak buah adalah satu kemampuan yang dibutuhkan manajer agar manajer sukses dalam pekerjaannya. Bos care, bos peduli kepada anak buah atau anggota tim, Anda harus melakukan 3 hal. 3 harus Anda lakukan. 3 yang harus lakukan. Yang pertama, Anda harus membuat harus jelas instruksinya kepada anak buah. Nomor 1. Nanti saya akan jabarkan. Yang kedua, instruksinya yang jelas tadi harus terukur, harus bisa dikerjakan oleh anak buah. Ini tanggung jawab Anda. Yang ketiga, instruksinya harus tertulis agar tidak ada dusta di antara kita. Jadi ada 3. Harus jelas instruksinya harus bisa dikerjakan. Yang ketiga, instruksinya harus tertulis. Saya akan bahas yang nomor 1, yaitu harus jelas instruksinya. Manajer untuk bisa jelas instruksinya, manajer harus membuat job goal secara detail dan terperinci. Tertulis, job goal-nya apa anak buah Anda, per individu. Job goal-nya detail dan terperinci. Setelah job goal ditentukan, job description-nya juga harus detail dan terperinci untuk mencapai job goal tersebut. Anda tulis sebagai manajer. Selanjutnya, setelah job description secara detail terperinci dibuat, Anda harus membuat SOP, Standar Operational Procedure, secara detail dan terperinci. Nah, kalau nomor 1 job goal-nya sudah dibuat, nomor 2 job description-nya sudah buat, SOP-nya sudah, Anda harus bikin aturan main, ukuran sukses dan tidak sukses anak buah Anda melakukan pekerjaan setiap individu berdasarkan job goal-nya, job desk-nya, dan SOP-nya. Ukurannya harus jelas. Sehingga tidak ada subjektivitas. Semuanya harus objektif. Ini yang harus nomor 1 harus dipikir. Manajer harus jelas instruksinya. Harus membuat tadi job goal, job desk, SOP, dan aturan main. Jika sukses seperti apa, jika tidak sukses, sehingga semuanya adalah terukur. Setelah ini Anda bikin, Anda harus membuat target pekerjaan yang terukur dan bisa capai. Ini adalah strategi nomor 2, instruksinya harus terukur dan bisa dikerjakan. Instruksinya apa? Harus terukur dan bisa dikerjakan. Apa yang harus Anda buat? Target per individu pekerjaannya harus terukur dan bisa dicapai. Jangan Anda bikin target
yang ngawang-ngawang tidak bisa dicapai. Nomor 2, yang harus Anda jelaskan, Anda buat kepada mereka, sistem kerja dilakukan dengan benar sesuai SOP. Anda harus jelaskan itu. Yang nomor 3 tidak kalah pentingnya, kemampuan kerja. Ini Anda harus tahu per individu. Dilakukan dengan benar. Oleh sebab itu, Anda harus punya program namanya People Development Program secara individu. Supaya Anda bisa mengukur target pekerjaan itu bisa dicapai atau tidak. Bisa melakukan sistem kerja atau tidak. Caranya bagaimana agar target pekerjaan dan sistem kerja ini bisa dilakukan? Kuncinya dengan People Development Program secara individu. Yang keempat adalah memberikan penilaian keberhasilan dengan benar. Bisa menjelaskan kepada mereka, kalau benar, kalau berhasil itu kenapa, kalau tidak berhasil itu kenapa. Sehingga mereka bisa melakukan, anak buah Anda tadi, melakukan yang dinamakan self-evaluation. Kalau target penjualan Anda diskusikan dengan benar, instruksinya benar dan bisa dikerjakan, sistem kerja dilakukan benar, itu hanya dengan People Development Program. Jadi nomor 1 strategi, dan ini nomor 2. Strategi nomor 3 adalah instruksinya harus tertulis supaya semuanya terdokumentasi, supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi tadi seluruh instruksi dan komunikasi pada waktu Anda berdiskusi mengenai job goal, job description, SOP, instruksi dan komunikasi dengan anak buah harus tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan komunikasi I am okay, you are okay. Pemahamannya sama. Selanjutnya, setelah instruksinya harus tertulis dan terkomunikasi, setiap instruksi yang tadi secara tertulis dan terdokumentasi tadi harus ditandatangani bersama antara Anda dan anak buah sebagai bentuk komitmen, sebagai bentuk bahwa sudah paham, bahwa sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Setelah ditandatangan, difotokopi 3. 1 untuk anak buah Anda, 1 untuk Anda, 1 ditimpan di kantor sebagai file. Tujuannya untuk apa? Supaya pada waktu anak buah Anda kerja, itu sudah berdasarkan hasil diskusi. Ini yang saya katakan remote control management. Remote control management itu adalah Anda melakukan people development setiap individu dengan pemahaman sehingga apa yang dikerjakan berdasarkan arahan Anda, diskusi Anda, dan masukan Anda. Dan pada waktu nanti bertemu lagi, topik diskusi Anda berdasarkan tadi kesepakatan yang telah ditandatangani. Tidak ada subjektif, semuanya objektif. Selanjutnya, manajer harus menggunakan dokumen tadi yang telah disepakati dan ditandatangani sebagai direction dan kontrol kepada anak buahnya. Jadi direction kontrol, arahannya, kontrolnya berdasarkan kesepakatan yang tertulis tadi. Instruksinya yang jelas, yang terukur, yang tertulis. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya ukurannya menjadi jelas. Supaya kalau dikatakan berhasil itu karena berdasarkan SOP, berdasarkan job description, berdasarkan job goal. Jadi, sahabat, bos care atau bos peduli kepada anak buah atau anggota timnya, itu menyangkut 3. Harus jelas instruksinya harus terukur dan bisa dikerjakan oleh anak buah, dan instruksinya harus tertulis agar tidak ada dusta di antara kita, agar menjadi objektif bukan subjektif.
Kalau Anda bisa melakukan 3 ini, Anda insya Allah akan menjadi manajer yang top. Saya kira itu yang hari ini yang bisa sampaikan sharing saya. Sampai ketemu di manajer up berikutnya. Selamat mencoba. Semoga berhasil.